masa lalu tak kunjung berlalu. Kalau masa lalu yang tidak bisa berlalu, artinya dia masih tenggelam di dalam masa lalu. Udah terlanjur salah jalan, ya, udah salah pergaulan, ataupun mengalami suatu penderitaan, ya, misalnya terjadi pelecehan di masa lalu, ya, tidak naik kelas, ya, tidak dapat pacar, ya, dapat pacar diselingkuhin terus, ya, usaha bareng dengan teman juga ditipu, kemudian dan lain semuanya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman hidup yang menyandera, ya, para remaja sehingga menghabiskan waktunya itu tidak bisa move on seperti itu. Saya menjadi something gitu. Saya adalah menjadi sesuatu. Saya gagah, saya gaya. Jadi kalau ngerokok gupul-gupul di depan orang dewasa, dia juga merasa, dia sudah dewasa. Dia kepengen dianggap dewasa. Kalau nikah saya dengan dia, mungkin saya lebih bahagia. Itu pikiran. Oke. Pikiran bisa menipu, membohongi kita sendiri. Walaupun pikiran kita. Belum tentu ya. Belum tentu. Iya. Nggak mutlak. Nggak mutlak ya. Belum tentu. Mungkin malah kalau saya married dengan cewek yang dulu pernah saya taksir, kehidupan saya nggak seperti sekarang ini. Betul. Berbeda lagi jalannya, ya kan? Jalannya berbeda lagi. Ada skenarionya, Bu. Jadi kita nggak bisa menyayangkan, menyalahkan, menyesali. Nggak bisa menyalahkan si A, si B, atau keadaan, atau apa. Betul. Nah, kaitannya dengan kondisi sekarang, Pak Oleh. Pak Oleh melihat dulu, ya, remaja yang dulu dengan remaja sekarang ini, apakah ada perbedaan? Kalau dulu kan, kalau kita lihat, wah, happy aja, sudah melakukan kesalahan atau apa bisa berubah, bisa ini, artinya mentalnya kuat banget dah. Kondisi sekarang, ya, banyak remaja yang tadi Pak Oleh juga ada sebutinnya, kalau kita lihat berita dan semuanya, sebentar, waduh, dunia mau kiamat lah, atau mau mengakhiri hidupnya lah, atau merasa ya dunia ini nggak adil dan lain semuanya, tidak bisa menerima kenyataan. Nah, ada perbedaan seperti itu nggak? Kalaupun ada, kenapa itu bisa terjadi? Ya, ini dari saya ya, yang saya pahami ya. Iya. Jadi mungkin aja bisa salah ya, Betul, mungkin juga betul. bisa ada kebenarannya. Iya. Tapi yang saya lihat gini, dulu waktu saya masih muda, itu komunikasi, teknologi nggak seperti sekarang ini. Ya, jadi handphone nggak ada ya. Jadi mau ketemu orang, mau apa, mesti janjian, mesti pakai datang dulu ke rumahnya, kadang nggak ketemu dan lain-lain. Jadi itu justru dengan banyaknya ketidakinian, kita jadi terlatih orang yang bisa menerima. Ya, datang udah jauh-jauh nggak ketemu, oh ya udah, memang juga nggak, karena kan nggak ada janji, nggak ada apa, nggak bisa ini, nggak. Kalau mau pakai surat-suratan yang jauh baru pakai surat, ya kan? Jadi kalau Uncle Edi rumahnya, saya tinggal di, ya dulu gua naik sepeda cari sampai sana, Edi nggak ada, pergi. Oh ya udah, terima aja. Betul. Jadi saya potong dulu sebentar. Kalau dulu kita terlatih kirim surat, mungkin sebulan kemudian nyampe, paling cepat mungkin seminggu baru dapat balasan. Baru dapat balasan lagi seperti itu. Nggak apa-apa, kita udah terlatih ya. Kalau sekarang nggak dibalas WA-nya aja, dia lagi ngapain nih? Saya ini, wah, udah timbul macam-macam. Apalagi 3 hari seperti itu, serasa galau dan lain semuanya, bisa depresi. Berarti itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Berawal dari mana? Pikiran. Pikiran lagi. Tadi maka saya bilang, hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita sering membawa kita, mengarahkan kita kepada arah-arah yang sesat malah kalau saya bilang. Jadi kita dibohongin sama pikiran-pikiran kita sendiri. Dihantui sama pikiran-pikiran kita sendiri. Hal-hal yang nggak terjadi, kita anggap terjadi. WA kita, udah kirim WA. Udah contreng 2 kali. Iya. Dia udah baca nih. Udah baca nih. Kenapa nggak balas-balas saya nih? Ini pasti ada sesuatu nih. Iya. Waduh, kalau dia lagi pacaran, dia pasti nih lagi sama yang lain nih. Dia udah nggak ada di hatinya, udah nggak ada aku lagi. Wah, itu repot ya. Atau kalau bisnis juga, wah, ini orang nih udah nggak mau dagang lagi sama gue kali ini ya. Jadi pikirannya, padahal orang itu
waktu baca mungkin mau balas, tiba-tiba dia ada sesuatu urusan. Betul. Dia harus mengurus yang lain dan memakan waktu lama. Jadi saya ini lupa, nggak terbalas. Atau juga memang belum bisa membalasnya. Jadi sebetulnya nggak ada apa-apa, tapi pikiran, lagi-lagi pikiran. Pikiran mengarahkan, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya. Nah, jadi kalau orang dulu lebih sederhana. Waktu saya muda nggak ada pikiran-pikiran kayak begitu. Dia nggak datang nggak masalah, kita samperin ke rumahnya. Kalau sekarang orang datang mau nggak datang, lu nggak WA juga nggak ada, datang juga kagak, apa juga kagak. Karena semua teknologi komunikasi sudah begitu mudahnya. Jadi orang berpikir harusnya kamu sudah bisa, harusnya kamu lakukan ini, harusnya kamu lakukan itu. Jadi kita punya ekspektasi juga menjadi lebih banyak. Iya, lebih banyak. Betul. Semakin banyak ekspektasi, tentunya ada kegagalan-kegagalan dan kegagalan-kegagalan ini yang membuat kita seringkali tidak bisa menerimanya. Nggak bisa menerima, nggak bisa move on. Nah, padahal kalau hidup ini kita harus move on. Betul. Keep moving. Betul. Iya. Ya, keep moving, bergerak terus. Iya. Betul, ada dinamika. Iya. Ya, kalau kita nggak bergerak, kita ketinggalan. Betul. Nah, gitu. Iya. Ya, jadi pikiran juga bergerak terus. Nah, waktu pikiran banyak bergerak itu, makanya kita harus punya satu kesadaran, ada standarisasi. Jadi bagaimana pikiran yang seperti apa nih yang boleh boleh kita pegang. Ada pikiran yang forget it aja. Oke. Selain teknologi Pak Olay, apakah mungkin bisa zaman dulu kan orang tuanya kan kebanyakan orang tua kan tidak berkarir ya seperti itu. Jadi banyak juga saudara-saudaranya, banyak anak ya. Kemudian waktu buat anaknya lumayan banyak meskipun bekerja tapi lebih beda lah dengan sekarang. Nah, kalau sekarang itu kan mungkin jauh lebih banyak lagi sehingga anaknya itu dikasih ke yang menjaga kan begitu. Nah, sehingga di servis anak sejak kecil sudah dikasih satu pembantu atau asisten ya rumah tangga yang dia mau apa selalu kita layani, sehingga belum pernah merasakan menerima satu kegagalan, jatuh, ditolak atau belum bisa mandiri lah. Itu bisa jadi faktor atau bagaimana? Ya, bisa juga. Oke. Tentunya itu bisa jadi faktor itu ya. Jadi tetapi saya melihatnya bahwa di zaman dulu dibilang nggak berkarir juga banyak yang berkarir. Banyak orang tua yang buka toko dari pagi sampai sore nggak pernah ngurusin anaknya. Dari pagi sampai sore aja nih. Tapi sampai sore, begitu sore mulai ngurusin notanya. Pagi kan bukan nota sampai sore buka sendiri. Udah malam urusin notanya, dikumpulin, dilihat hasil dapat berapa duit, dihitung duitnya lagi sampai malam. Anak nggak diurusin. Ada teman saya begitu juga. Bapaknya kokai orang kaya gitu kan. Ya, seperti itu. Kalau saya nggak punya orang tua saya umur 11 tahun, papa saya udah meninggal. Jadi yang ngurus saya cuma mama saya. Nah, mama saya seorang janda punya anak 5. Bayangkan loh, ngurus anak 5. Jadi mama saya menjahit baju. Mama saya juga nggak punya waktu. Harus jahit baju, harus ngempanin ya, memelihara 5 orang anak. Makanya sampai saya umur 11 tahun bukan 11 tahun ya. Ke 11 tahun meninggal papa saya. Saya waktu SD kelas 6 tuh umur 13 tahun. Ya. Cuma tamat SD, masuk SMP 1. Waktu zaman dulu ada 1 tahun 3 caturulan. Caturulan kedua saya drop out. Kenapa? Karena tidak bisa membayar uang sekolah. Nah, jadi artinya, tetapi apakah saya yang kemudian tidak sekolah, luntang-lantung, terus kemudian saya menjadi preman yang buktinya? Enggak juga. Betul. Jadi itu bukan satu hal yang mutlak lagi saya bilang. Iya, ntar akan kita tanyain caranya seperti itu. Sekarang kita ke persoalan yang berikutnya. Misalkan seseorang itu bukan pilihannya. Misalkan kalau Pak Holay kan memilih bergaul dengan ini, merokok dan lain sebagainya, itu kan pilihan. Jadi rasa menyesalnya kan nggak terlalu besar seperti itu. Itu karena puas lah, ini saya pilih kok seperti itu, bukan dipilihin. Nah, bagaimana dengan seseorang yang jodohnya juga dipilihin ya? Harus sama si ini, kemudian sejak kecil kerjaannya dipilihin, kemudian juga yang lebih ekstrim lagi kena pelecehan ya, baik cowok atau cewek, sejak kecil sudah kena pelecehan
seksual seperti itu sehingga merasa dirinya kotor, hina dan lain semuanya. Bagaimana untuk kondisi-kondisi seperti itu yang bukan dia memilih tapi terkena sama dia? Bagaimana melepaskan masa lalu seperti itu? Oh, ini mesti cari psikologi nih. Kacamata saya bahwa memang ada teman-teman yang orang tuanya memaksakan kehendak kepada anaknya. Ada orang tua yang punya bisnis ya, lalu memaksakan anaknya supaya menjalani bisnisnya, walaupun anaknya nggak suka. Anaknya mungkin mau yang lain, tapi dia paksa. Ada terus kemudian yang untuk menikahnya juga dia paksa. Harus menikah dengan si Anu. Kebanyakan tuh justru anak perempuan kadang-kadang yang dipaksa seperti itu. Kalau anak laki-laki ada juga yang bisa nurut, tapi ada yang banyak kan pemberontak. Iya. Kalau ada laki-laki ini misalnya harus sekolah jurusan ini, harus bekerjanya itu di perusahaan papa yang ini, misalnya seperti itu. Padahal nggak minat. Dia nggak minat. Gimana itu? Ya, jadi tentunya dampaknya menjadi tidak baik ya. Dia sekolahnya pasti dia nggak merasa ini dia punya kemauan. Jadi udahlah belajar malas-malasan lah. Papa yang suruh, ya nggak. Kalau angkanya begini jelek-jelek, susah. Emangnya gampang, kan gitu. Papa yang mau, gua kan udah bilang dari dulu, saya nggak mau ini. Saya maunya sekolah seni. Papa suruh saya sekolah ekonomi. Dia bilang, saya malas ngitung, Pak. Ya, saya maunya menggambar gitu. Nah, ini jadi ada satu satu ketidaksamaan, ketidakselarasan antara keinginan orang tua dan keinginan anak. Dan ini banyak contohnya, rata-rata kalau seperti itu ya akhirnya drop out sekolahnya, atau waktu di sekolah apalagi kalau bapaknya punya banyak uang, mestinya sekolah dia nggak sekolah, dia pergi hura-hura, apalagi sekolahnya di luar negeri. Di luar negeri orang tuanya nggak lihat, nggak pernah ditengokin barangkali, ya nggak ada waktu, bisnis terus, yang penting mau minta duit berapa kirim, mau ini kirim. Nah itu banyak yang berantakan. Jadi bahkan banyak yang anak-anaknya tenggelam di dalam pergaulan bebas yang akhirnya membuat mereka berakhir dengan miris ya. Ada yang jadi pecandu narkotika, ada yang kemudian senang balap-balap meninggal karena punya mobil mewah, balap-balapan di sana. Nah seperti itulah ya. Jadi kalau perempuan kebanyakan dia introvert tuh, ke dalam ya. Kalau yang laki-laki dia bisa, anak-anak laki-laki itu bisa mengekspresikan ketidaksukaannya dengan orang tua, menantang bahaya dan lain-lain. Kalau perempuan dia lebih introvert ke dalam. Biasanya gangguan jiwa ya? Betul. Pikiran jiwa. Itu banyak. Saya ada kenal ada orang kaya ya. Papanya kaya, nggak punya anak laki, anaknya perempuan, sekolah di luar negeri, terus kemudian anaknya mau sekolahnya mode dan lain-lain, nggak dikasih, disuruh balik, urusan orang tua kagak beres, ya sekolah nggak beres, ini nggak beres, semua nggak beres. Akhirnya nggak suka pergi kemana-mana, lebih suka mengerem diri di rumah, di kamar. Akhirnya ya gangguan jiwa. Nah, sayang sekali ya kalau kita sampai punya anak yang seperti itu. Karena mudah-mudahan kita jangan seperti itu lagi ya. Yes, Uncle Eddie mesti sering komunikasi sama anaknya nih. Makanya harus mencari tahu apa yang anak-anak mau, ditanya. Lalu kalau kemauannya kira-kira kurang baik, diarahkan. Kenapa sih kamu mau itu? Kenapa? Ada pilihan lain loh, banyak loh gini-gini. Kamu tahu nggak yang ini kemana arahnya, yang ini kemana arahnya? Nah, kan kira-kira kayak begitu ya. Biar mereka yang memilih ya. Kita yang kasih tahu yang ini seperti gimana biar memilih seperti itu. Karena apapun pilihannya itu kita tidak pernah tahu apakah itu kelihatannya baik, belum tentu akhirnya baik. Betul. Ya. Kelihatan buruk, belum tentu akhirnya buruk, seperti itu. Nah, ini menarik sekali Pak Holai, dari ceritanya Bapak, pengalamannya Pak Holai yang dulunya seperti itu, bagaimana sih Bapak bisa keluar ya, bisa bangkit ya, bisa meninggalkan masa lalu itu, dan pemicunya apa kira-kira? Mungkin salah satu tipsnya pengalamannya Pak Holai ini bisa menginspirasi ya bagi ya teman-teman semuanya menonton ini yang juga mempunyai persoalan yang sama saat ini.
Ya. Gimana? Jadi kan kalau tadi saya bilang saya dari keluarga yang miskin, tidak sekolah tinggi, ya, terus kemudian saya harus berjuang, ya, struggle gitu bahasa sekarang ya, jadi di dalam kehidupan ini. Kalau zaman dulu Ali Topan anak jalanan, pernah tahu bukunya Ali Topan anak jalanan nggak? Nah, itu ya seperti itu. Jadi ya, kehidupan saya di Mangga Besar gitu kan, daerah. Paling pertama ada diskotik di Mangga Besar, ya, Gemini diskotik, ada Moonlight diskotik, wah, kemudian ada Samrock, ada segala macam, ya, ada Stardust. Nah itu proses saya. Jadi dari satu komunitas ke komunitas lain, saya terus bergerak, keep moving. Kenapa bisa begitu? Karena saya dari keluarga miskin, jadi saya nggak bisa cuma hura-hura aja tanpa nyari uang, nggak bisa. Jadi saya mesti punya koneksi-koneksi yang juga suka mencari uang. Dan kemudian saya suka membaca. Nah ini balik lagi ya, membaca, belajar, artinya belajar. Jadi dulu saya belajar ketika saya bisa bekerja menjadi sales, wah saya belajar how to sell. Wah, ya, tapi bahasa Indonesianya ya, bagaimana cara menjual, how to win friend. Wah, itu kan cara-cara untuk mendekati, pendekatan, melobi orang-orang supaya jualannya bisa laku. Saya nggak punya modal. Modal apa? Maksudnya nggak punya modal pengetahuan. Saya nggak ada orang yang ngajarin. Saya tidak punya apa-apa. Ya, saya tidak bersekolah. Jadi semua yang saya dapat ini karena koneksi. Jadi akhirnya dikenalkan sama satu orang bos mau jadi sales waktu itu umur baru 17 tahun. Membaca. Karena saya senang membaca, saya suka kalau lagi siang-siang nggak ngapa-ngapain ke taman bacaan. Dulu ada taman bacaan, persewaan buku. Pasti orang nyewa buku. Pasti Pak Holai kesananya itu diam-diam, nggak mau dikasih tahu sama gengnya ini. Kalau ketahuan kan malu ini. Jadi waktu siang-siang nggak sama geng, pasti siang-siang kan saya nggak ada kerja umur belasan tahun, 13, 14, 15 itu nggak ada kerja, teman-teman pada sekolah. Oh betul. Ya saya dagang es mambo, udah habis dagang es mambo, udah keliling, udah dapat duit, pergi ke taman persewaan, bilang nih saya punya uang 10 perak, 15 perak, saya mau baca buku, bukunya saya nggak bawa pulang, baca di situ. Kalau orang sewa buku dicatat ya. Kalau saya nggak sewa, jadi saya maunya duduk di situ baca 3 jam, 4 jam, sampai akhirnya yang taman persewaan itu tiap kali kalau saya datang nih jam 11 gitu ya, dia mau pergi makan. Lai, kamu tolong jagain, saya mau pergi makan. Terus saya nggak usah bayar, jadi saya tukang jagain dia. Ada orang nyewa apa, saya bantu catetin. Seperti itu akhirnya. Jadi saya suka membaca, terus membaca. Jadi membaca itu membuat kita sebetulnya belajar juga banyak pengetahuan. Saya suka baca buku silat, buku novel, macam-macam buku saya lalap. Jadi dari situ artinya secara tidak sadar bahwa saya juga belajar tentang bahasa. Ya, bagaimana bahasa yang ditulis di novel, bahasa buku. Ya, jadi tidak bahasanya otomatis saya memiliki kosakata yang cukup baik, ya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian di dalam buku itu kan juga banyak karakter-karakter. Wah, kalau kita membaca buku silat, saya bisa menjadi jagoannya. Masuk ke dalam cerita. Imajinasi. Imajinasi. Begitu. Jadi, dari situ karakter terbangun sebetulnya. Karakter apa? Pendekar-pendekar itu kan punya sifat apa? Punya sifat yang gentle. Betul. Ya, punya sifat yang tidak mau merugikan, tidak mau menyakiti orang lain, membela. Nah, sifat-sifat itu ternyata terbentuk juga. Jadi saya menyenangi Yoko. Yoko ya, terkenal itu. Ya kan? Nah, jadi dari situ ada apa kalau yang pendekar Xiaoli Fei Tao itu, Xiaoli si pisau terbang. Jadi pendekar 4 alis. Itu pendekar-pendekar semua. Jadi artinya karakter kita bisa terbangun dari bacaan-bacaan kita. Jadi makanya di belakangan itu suka ada wisdom quote yang berkata you are what you read. Betul. Kamu adalah apa yang kamu baca. Betul. Jadi kalau kita baca aja bukunya, maaf nih ya, zaman dulu kan juga ada bukunya, buku apa? Stensilan. Ada stensilan, tahu loh. Iya. Ya. Wah, itu
Betul. Akhirnya otaknya ngeres, Betul. kotor semua. Betul. Nah, Betul. untungnya saya senangnya pendekar. Oh. Jadi jiwanya beda gitu Iya, ya. Nah, kemudian sering membaca dari situ. Jadi kemudian waktu jadi sales belajar bagaimana menjual, bagaimana mendekati orang-orang. Jadi dari situ berkembang, komunitasnya sudah membaik. Saya meninggalkan komunitas yang hura-hura. Oke. Terjun ke dunia bisnis ya. Nah, tapi hati-hati itu begitu umur 40-an, 50-an kalau bisnis sudah mapan dan lain-lain, penyakit lama bisa muncul kembali. Oh, iya. Oh gitu ya. Penyakit lama bisa muncul kembali, makanya itu disebut masa lalu tidak apa tadi? Oh iya ya, tak kunjung berlalu. Tak kunjung berlalu. Bisa ada episode berikutnya. Episode sejarah terulang kembali. Kayak CLBK. Itu sejarah dunia kan begitu. Iya, cinta sejarah lama terulang kembali. kembali. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Iya ya. Ya, jadi comeback again. Terus bagaimana itu Pak? Ini menarik. Nah, nih, itu Pak. dia. Jadi masa lalu karena apa? Karena ketika seorang pria berumur di atas 40-an ya, sudah mendekati 50, usaha sudah mapan, bisnis sudah mapan, uang sudah ada, waktu sudah banyak. Oh iya. Lagi-lagi pikiran Pikiran. mulai macam-macam. Mulai macam-macam. Uang gue mesti gue nikmatin dong ya. Iya. Nah, itu. Cara apa nikmatinnya? Hmm. Jakarta, nightlife, kehidupan malam, begitu penuh Iya. hura-hura, begitu terus menarik. Nah, masuk lagi di sana. Nah, itu yang bahayanya. Bahayanya ya. Bahayanya. Jadi, itu yang harus kita perhatikan. Itu harus diperhatikan. Nah, Betul, supaya tidak terlalu lama di sana, makanya kita secara sadar harus mencari komunitas Oke. lain. Komunitas apa? Umpamanya komunitas yayasan-yayasan yang kemanusiaan, betul. lembaga-lembaga kemanusiaan, Iya. lembaga-lembaga pendidikan, spiritualisme, Betul, meditasi. Iya, iya. Wah, banyak sekali ya. Betul. Jadi lembaga apa tentang apa bagaimana membantu para anak-anak itu Ya, kegiatan sosial ya. kegiatan sosial. Betul. Jadi sekarang apa namanya ya kegiatan sosial itu ada istilahnya tuh, apa ya namanya istilahnya ya? Para penggiat sosial itu ada namanya tuh. Oh, saya lupa ada namanya apa tuh ya, nggak bisa ingat. Ya, oke. Artinya filantropi. Oh, filantropi, oke. Nah, tahu filantropi Oh, ya. iya. Filantropi adalah para penggiat sosial. Ya, betul. Ya, melakukan sesuatu demi manusia-manusia lainnya. Betul. Ya. Ya, kegiatannya banyak, bisa baksos ya, Oh, bisa. ke panti asuhan. Panti asuhan, membantu panti asuhan anak-anak, panti Bisa ke lapas panti juga Werda, bisa ke lapas juga ya. Betul. Bukan masuk lapas ya? Bukan. Iya. Nah, jadi saya juga ada di suatu yayasan ya. Iya. Saya di situ ikut memberikan dukungan ya masuk ke lapas untuk memberikan seperti sharing-sharing. Iya. Sharing-sharing pada teman-teman di lapas agar mereka mendapatkan suatu gambaran yang lebih baik untuk mengubah masa depan mereka. Nah, ini berarti penting ini. Penting. Kalau umur 40-an ke atas itu kalau salah memilih bisa masuk ke lapas, bukan mengunjungi lapas. jadi penghuni lapas. Jadi penghuni repot. lapas. Itu repot ya. Iya. Oh ya banyak tuh. Ya udah 40-an, 50-an. Wah, akhirnya mereka salah jalan kemudian ya itu masuk ke lapas. Betul. Dan beruntung saya masuk ke lapas bukan jadi penghuni. Ya, mengunjungi ya. Mengunjungi lapas. Ya. Luar biasa. Nah, sangat menarik sekali Pak Olay. Kita sudah di ujung acara di tantangan hidup 4.0. Nah, sebelum ke pesan-pesan, saya jadi teringat ini. Kalau kita naik mobil, itu masa lalu itu harusnya itu seperti kaca spion ya. Ya, kaca spion dia di tengah, kiri kanan itu untuk melihat, itu biasanya kecil. Ya, seperti itu. Nah, supaya mobil kita bisa melaju. Ketika udah melaju, spionnya kadang misalnya kita udah di kilometer 10. Ketika kita udah di kilometer 13, itu makin kecil, kadang udah kilometer 20 kita udah nggak kelihatan lagi seperti itu. Harusnya seperti itu ya baru kita bisa melaju ya. Bukan berhenti di satu titik selalu melihat spionnya. Wah, ini kilometer 10 kok nggak jalan-jalannya, tapi usianya udah tergerus sama zaman seperti ini. Luar biasa. Nah,
ada pesan-pesan apa ini Pak Holai buat apa bincang-bincang kita di siang hari ini? Ya, ini kan bincang-bincang santai aja ya, Betul, santai-santai aja. ya. Jadi pesan-pesan saya juga santai-santai aja sih ya, bahwa jangan mungkin kita sebagai manusia gitu ya, sebagai manusia jangan terlalu banyak menyalah-nyalahkan. Ya, apa yang terjadi memang yang sudah terjadi itu memang harus terjadi. Ya, kalau nggak mesti terjadi dia nggak akan terjadi. Ya, dari ajaran manapun juga begitu. Ya, jadi kalau kita bilang karena memang sudah karmanya harus terjadi, atau karena memang Tuhan sudah menentukan dia harus terjadi. Jadi ya memang begitu. Jadi nggak usah menyesali. Jadi lihat itu sebagai pembelajaran, sebuah cermin bagi kita agar kedepannya kita menjadi lebih baik. Kayak tadi kan spion ya. Cuma kita tahu oh itu sudah berlalu. Gambaran yang mesti kita lihat adalah yang di depan kita yang wajah besar. Kita mau kemana arahnya? Yang penting kan itu. Jadi pikiran kita juga harus dikendalikan. Jangan sampai lepas kendali. Karena pikiran itu sering mengajak untuk melakukan hal-hal yang yang aneh-aneh, yang kadang-kadang mau yang sesuatu yang luar biasa, yang sesuatu yang tidak biasa, yang jarang ada. Selalu kepengennya banyak yang seperti itu. Dan kalau tidak bisa difilter, ya akhirnya terjerumus ke arah yang tidak baik. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita itu harus difilter, disaring lagi dengan penuh kesadaran. Kesadaran-kesadaran yang kita dapat dari ajaran-ajaran agama kita masing-masing tentunya ya, seperti itu. Ya pesan saya ya begitu aja ya, tetap kuat, apalagi sekarang pandemi seperti ini ya sudah membuat kita terbukti bahwa kita itu kuat. Ya, sudah 2 bulan lebih kita lewati dengan baik ya, dan kita masih bisa bincang-bincang di sini ya, bisa berbagi lagi. Jadi tetap keep on spirit, keep on moving ya, jangan tenggelam di masa lalu. Oke, luar biasa. Nah, jadi ada satu pertanyaan terakhir. Ini biasanya nggak pernah ada setelah pesan-pesan. Pak Holai menyesal nggak ketika masih kecil sudah tidak mempunyai bapak? Wah, tadi kan bilang saya tidak menyesal. Dulu iya pernah, dulu pernah, pasti pernah. Makanya kan manusia ya. Dulu pernah. Aduh, kok orang-orang punya papa gitu, punya papanya bisa bawa beliin ini, beliin itu, ajak papanya sini situ. Ya. Sekarang? Ya, dulu kan saya menyesal juga. Kok papa saya nggak ada? Kalau sekarang saya nggak menyesal. Justru kenapa? Itu adalah suatu proses, proses yang kedua. Mungkin kalau ada papa saya, hasilnya sekarang tidak seperti ini juga gitu loh. Beda lagi. Mungkin sekarang hasilnya saya udah kayak Jack Ma, bisa juga, atau hasilnya sekarang saya juga ada di dalam lapas gitu loh. Jadi nggak usah dikhawatirkan, nggak usah pusing. Artinya itu semua hanya sebuah proses pematangan diri, pendewasaan, proses kita sampai seperti ini. Jadi seperti kayak bikin kue adonan-adonan yang udah dicampur semuanya. Ya, jadilah saya seperti ini. Jadi tidak ada lagi menyesali masa lalu. Wah, luar biasa. Berarti masa lalunya sudah berlalu. Iya. Para netizen, kita sangat beruntung ya, Pak Holai mau berbagi ya dengan semangat mengenai masa lalu yang tak kunjung berlalu. Nah, Pak Holai sudah membuktikan. Jadi Pak Holai ini ya mungkin juga yang kita alami seperti ya bunga teratai, tidak pernah menyesali berada di lingkungan yang itu dia, penuh lumpur. Justru karena lumpurlah teratai tumbuh dan tidak ternoda.